Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Saya hanya ingin menegaskan kepada semua yang hadir di tempat ini, jangan pernah bergeser barang satu tapak jengkal tanah pun. Jangan pernah dihinggapi satu titik virus keraguan pun, untuk tetap terus istiqamah mengikuti tarikatnya para habaib dan ulama-ulama yang istiqamah. Kenapa saya ingin pertegas Pak Bu sekalian? Karena tarikatnya para habaib yang dilanjutkan oleh para alimul ulama yang istiqamah, dia adalah jalan yang lurus, dia adalah jalan yang suci, dia adalah jalan yang bisa membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Betul? Betul? Saya bertanya, siap terus berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap terus ikuti tarikatnya para habaib? Siap apa tidak? Yakin? Takbir? Kenapa saya pertegas hal ini Pak Bu sekalian? Karena dari tahun 1800-an Yahudi dan antek-anteknya dengan program yang sangat tersistem, dengan upaya yang amat sangat terorganisir, kepala didirikan kaki, kaki didirikan kepala, mereka membuat program saudara untuk mencabut kecintaan umat Islam daripada para habaib. Karena mereka tahu bahwa yang lebih tahu kepada sunnah, yang lebih tahu kepada karakter kita punya Nabi, yang lebih dekat kepada kita punya Nabi, tiada lain tiada bukan adalah darah daging Nabi kita. Betul? Betul? Maka salah satu cara untuk merontokkan akidah, salah satu cara untuk merontokkan agama, salah satu cara untuk merontokkan sunnah, salah satu cara untuk meruntuhkan agama adalah mereka punya cara cabut kecintaan umat Islam, cabut kecintaan umat yang beriman dari kecintaan mereka kepada para habaib. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Itulah yang dilakukan oleh kaum orientalis. Siapa? Siapa? Jawab lomba, siapa? Siapa orientalis ini? Orientalis ini yang dididik oleh Yahudi, orientalis ini yang dicetak oleh Yahudi untuk mempelajari Islam, tapi guna meruntuhkan Islam. Mereka hafalkan Al-Quran 30 juz, mereka hafalkan ribuan hadis, mereka hafalkan As-Sirah An-Nabawiyah, tapi mereka cetak untuk merusak agama kita, saudara. Sehingga tidak sedikit ulama-ulama kita, ajengan-ajengan kita, ustaz-ustaz kita, pimpinan-pimpinan pondok pesantren kita, saudara, terjebak, tertipu oleh hufazul Quran, oleh para ulama yang bergelarkan doktor, profesor, lulusan Amerika dan Eropa, tanpa mereka tahu bahwa mereka adalah dicetak, dibesarkan, dibiayai untuk merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Saya bertanya, kira-kira bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Sekali lagi saya bertanya, semua yang ada di tempat ini siap tetap terus istiqamah mengikuti tarikatnya para habaib? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Salah satunya saya tahu persis di Majlis Liwaul Habib, salah satu kitab yang dikaji dengan serius, salah satu kitab yang dikaji dengan fokus, salah satu kitab yang dikaji dengan mendalam adalah yaitu Al-Manhajus Syar'i li syarhi tariqati Ali Ba'alawi. Ini kitab saudara memberitahukan kepada kita, ini kitab terus memahamkan kepada kita betapa lurusnya, betapa sucinya, betapa bersihnya, betapa benarnya, betapa menjamin keselamatannya tariqatnya salafun salih minal habaib. Betul? Betul? Kira-kira yang saya sampaikan jelas apa tidak? Halo, jelas apa tidak? Jadi kalau hari ini ada orang yang bugut kepada habaib, benci kepada habaib, mencaci maki para habaib, jangan-jangan mereka adalah antek-anteknya kaum orientalis. Betul? Salah satu kaum orientalis yang diutus ke Indonesia yang namanya Snok Hokronya. Snok Hokronya ini si Snok iya. Nah, siapa? Snok. Snok ini adalah warga negara asli saudara Belanda yang berdarah Yahudi, saudara.
dia hafal Al-Quran 30 juz, dia hafal ribuan hadis, dia hafal gramatika bahasa Arab, Alfiah Ibn Malik dia hafal dari atas ke bawah, bawah ke atas hafal, saudara. Sampai dia menghitankan dirinya pura-pura masuk Islam, masuk ke Mekah, dapat legitimasi dari ulama-ulama Mekah, lantas diutus saudara oleh orang-orang Belanda untuk masuk ke Indonesia, ke Nangro, Aceh, Darussalam, saudara. Dengan senok hokronya ini, saudara, mereka hilangkan jasa para habaib, mereka hilangkan, saudara, kontribusi para habaib, dan mereka, saudara, siasati buku-buku sejarah yang menghilangkan jejak para habaib di negeri kita. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Mau saya kasih contoh, mau apa tidak? Mau apa tidak? Ente ketika belajar di SD, ente ketika belajar buku sejarah di SMP, pasti ketika ente pelajari kapan masuk Islam ke Nusantara, siapa yang memasukkannya, pasti di situ saudara dikatakan bahwa masuk Islam ke Nusantara abad ke-12, artinya pada tahun 1200-an. Siapa yang memasukkannya, siapa yang memdakwahkannya, siapa yang membawanya, pasti di buku sejarah itu disebutkan adalah yang membawanya adalah pedagang Gujarat India. Betul? Betul. Jawab jujur, ketika ente baca buku sejarah yang disebutkan habaib apa Gujarat? Jawab jujur, habaib apa Gujarat? Habaib apa Gujarat? Itu dia, saudara. Umat Islam disuruh mengetahui sejarah datangnya Islam ke Nusantara bukan dari habaib, tapi dari pedagang Gujarat. Subhanallah. Padahal kalau kita pelajari sejarah ibadallah, datangnya saudara Islam ke Nusantara ini melewati 3 periode. Berapa periode? Ya, berapa periode? Ente biar paham, biar ente nggak dibohongi sama anak bos si Senok. Jangan saudara, hati-hati. Masuk ke Islam ke Nusantara melewati berapa periode? 3. Berapa? 7. Berapa yang benar? Berapa? Periode yang pertama pada abad akhir 6 dan pada abad awal ke-7, alias tahun 680-an, tahun 700-an. Siapa yang membawa? Para habaib. Dari mana? Dari Yaman. Apa bukti sejarah? Tuh lihat saudara, kerajaan Islam Perlak di Aceh. Kerajaan Islam Perlak di Aceh berdiri dekade saudara pertengahan abad ke-6 dan awal abad ke-7. Dan awal abad ke-7 saudara yang mendirikan kerajaan Islam di Aceh, kerajaan Islam Perlak di Aceh adalah para habaib dan para syaraib. Betul. Jadi saya bertanya, membawa Islam ke Nusantara itu Gujarat apa habaib? Jawab yang kompak, Gujarat apa habaib? Kurang kompak lo, kayak nggak yakin. Yang bawa Islam ke Nusantara itu Gujarat apa habaib? Habaib apa Gujarat? Yakin? Betul. Takbir. Periode kedua saudara adalah pada abad ke-12, 13, 14 alias tahun 1200-an, tahun 1300-an, tahun 1400-an. Siapa yang bawanya? Lagi-lagi para habaib. Mereka hijrah dari Yaman, tinggalkan istri, tinggalkan sanak famili, tinggalkan keluarga saudara. Ya, memang pada tahun 1200-an habaib turun dari Yaman tidak langsung ke Nusantara, tapi singgah dulu Pakistan, tapi singgah dulu di India, singgah dulu di Gujarat, lantas masuk ke Nusantara. Betul? Betul. Jadi walaupun masuk dari India, walaupun masuk ke Nusantara, siapa saudara? Pedagang apa habaib? Politisi apa habaib? Yakin? Itu periode yang berapa? Periode yang ketiga. Periode ketiga itu tahun 1800-an, 1900-an saudara. Nah pada tahun 1800-an habaib hijrah dari Yaman, tidak lagi lewat Pakistan, tidak lagi lewat India, tapi langsung ke Nusantara. Dan dari tahun 1800-an tersebut habaib saudara memuridkan kepada para kiai-kiai. Lahirlah semuanya wali-wali songo. Dari wali-wali songo lahirlah para kiai. Dari para kiai saudara lahirlah ormas-ormas Islam. NU didirikan, Muhammadiyah didirikan saudara. Guru-guru di NU adalah wali songo, tapi gurunya wali songo siapa? Jauh yang kompak, siapa? Siapa? Maka
makanya di dalam NU saudara ada di situ tanda bintang 9. Bintang 9 simbol daripada Wali Songo, dan Wali Songo itu adalah muridnya para habaib. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga antara perjuangan kebangsaan, perjuangan kenegaraan tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan para habaib. Allahu Akbar. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, saudara, dari cucu-cucunya para waulia illah, para habaib, lahirlah para pejuang-pejuang Islam memerdekakan bangsa Indonesia dari kalangan para habaib. Saya mau kasih contoh, mau apa tidak? Mau apa tidak? Lambang burung Garuda Pancasila. Emang lu pikir siapa yang merancang lambang burung Garuda Pancasila pertama sekali? Habaib, sudah. Kalau ente baca buku di dalam sejarah nggak disebutkan habaibnya. Perancang lambang burung Garuda Pancasila disebutkan Sultan Hamid II Geus. Padahal semua sepakat yang merancang lambang burung Garuda Pancasila pertama sekali adalah Habib Abdul Hamid Al-Qadri atau Al-Gadri dari Kesultanan Pontianak, Kalimantan, saudara. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Siapa yang menghilangkan jejak jasa para habaib ini? Si Senok. Siapa? Siapa? Lain Senok, siapa? Senok. Ente tahu yang mengarang lagu, yang mencipta lagu 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, itu emang lu pikir siapa? Habaib itu. Tapi kalau ente baca di buku sejarah, ente akan dapatkan pencipta lagu 17 Agustus 45 hari kemerdekaan kita adalah Haji Muthohar Geus. Disebut Haji Muthohar, padahal aslinya pencipta lagu 17 Agustus 45 hari kemerdekaan kita adalah Sayyidul Habib Muhammad Hussein Al-Muthohar. Sekali lagi jawab kompak, itu lagu kebangsaan 17 Agustus 45 yang mengarang Jenderal apa habaib? Tahu yang kompak Jenderal apa habaib? Jenderal apa habaib? Yang merancang burung lambang Garuda Pancasila saudara politisi apa habaib? Habaib yang merancang lambang burung Pancasila, habaib yang mengarang mencipta lagu 17 Agustus 45. Sekarang habaib malah dituding makari. Oh, makanya ente jangan ketipu sama anak buah si Senok. Betul? Betul? Lagi yang merancang burung lambang Garuda Pancasila habaib apa jenderal? Habaib apa birokrat? Habaib apa birokrat? Yang mencipta lagu 17 Agustus 45 siapa? 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 Sekarang kakek nenek moyang yang berjuang adalah para habaib. Lah sekarang anak cucunya malah dituding anti Pancasila. Berarti yang menudingnya pintar apa bodoh? Cerdas apa tolong? Jangan-jangan mereka ini anak buah siapa? Anak buah siapa? Senok itu Belanda apa bukan? Belanda itu penjajah apa bukan? Penjajah itu musuh apa saudara? Lawan apa lawan? Berarti suara camkan yang sering membenci habaib, yang sering saudara menghina habaib. Jangan-jangan mereka anak Belanda suara. Oh Allah, coba ini ente apa enggak lagu 17 Agustus 45 apa enggak? Coba ini teriakan. Awas ya baik siapa sih? Biar kedengar sama anak buah si Senok. Yang kenceng 17 Agustus 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Takbir!
setia merah putih apa khianat? Dengerin. Cari dulu Habaib nyuruh kita setia kepada merah putih apa khianat? Setia apa khianat? Dari dulu sampai sekarang saudara, Habaib nyuruh kita setia kepada NKRI apa khianat? Setia apa khianat? Berarti dari dulu Habaib sampai sekarang pejuang apa pecundang? Pengkhianat apa pahlawan? Dari dulu Habaib mengajarkan kita untuk setia kepada merah putih. Dari dulu Habaib mengajarkan kita untuk setia kepada NKRI. Sekarang Habib Rizik malah dituding makari. Kuat. Ya Allah. Bung Karno cerdas, Bung Hatta cerdas. Saking tahunya saudara jasa Habaib, Bung Karno dengan Bung Hatta tanggal 9 Agustus 1945 mengeluarkan saudara petisi yang mengatakan, saudara, apa yang dikatakan Bung Karno Bung Hatta? Jangan kalian samakan pendatang yang datang ke negeri kita, pendatang masyaikh dan habaib dari Yaman, jangan kalian samakan dengan pendatang yang datang dari negeri yang lain. Kenapa? Karena habaib masyaikh yang datang ke negeri kita bukan untuk merampok, bukan untuk menjajah, bukan untuk maling, bukan untuk abadah, tapi justru untuk mengislamkan tanah Nusantara dan untuk membela negara dari penjajah, saudara. Makanya Bung Karno Bung Hatta tidak pernah mengatakan orang Arab masyaikh yang datang dari Yaman apalagi habaib sebagai pendatang, tapi mereka sudah anggap dan yakini sebagai pribumi. Jelas gak? Jelas gak? Susu nyanyi belum Cingkarik, nyanyi belum 17 Agustus 45. Siap semuanya? Ini gue Harno jangan telat dong. Ini udah begini ini baru ini. Dengerin. Ntar pas giliran merdekanya angkat tangan, setuju? Setuju. Ini lagu dicipta sama habaib apa jenderal? Habaib apa politisi? Habaib itu nggak usah ngomong cinta NKRI, nggak usah ngomong cinta merah putih, karena dalam darah dagingnya saudara diwarisi oleh para leluhurnya untuk tidak pernah mundur soal mati bela negara kita, saudara. Allahu Akbar. Cinta kepada habaib, siap bermamu kepada habaib. Habaib dari dulu ngajarin kita setia NKRI apa khianat. Dari dulu sampai sekarang khianat. Habaib itu pecundang apa pejuang? Khianat apa pahlawan? Betul? Yakin? Sekarang habaib malah dituding. Kalau ente mau jadi muslim, jadilah muslim Nusantara, jangan mau jadi muslim Arab. Ya Allah. Cek, ya paham deh cek. Mohon paham cek. Ditanya pusat menang, ngaji menang, senok. Jadi yang merusak mata rantai sejarah itu senok. Siap semuanya? Sekali lagi, makanya saya bikin qasidah khusus dari 6 bulan yang lalu agar kita semuanya jangan pernah bergeser dari kecintaan kepada habaib. Betul? Sekali lagi, pada larang Bandung Barat siap terus cinta habaib. Bagaimana kalau harus diteror? Siap apa tidak? Siap bermakmum terus ke Habib Rizik. Bagaimana kalau kita diteror? Siap apa tidak? Diancam siap apa tidak? Hancur lebur siap apa tidak? Allahumma sholli wa
ashabihi wa sallim. Sebelum saya turun, saya mau ijazahkan sholawat. Mau? Kalau ngombak mau? Nanti tulisannya saya sebarkan di Leul Habib, lewat channel Habib Zaki Alaihi dulu. Sebetulnya beliau yang paling layak untuk mengijazahi. Saya dapat ijazah sholawat ini dari channel Habib Muhammad Rizik Syihab dari tahun 2007. Sholawat ini sengaja ditaklif langsung oleh imam besar kita, yaitu Habib Rizik Syihab. Namanya Sholawatul Khair. Sholawat apa? Sholawatul Khair, Sholawat Al-Khair. Nanti tulisannya bisa diambil. Silakan datang ke pengajian rutinan Liwaul Habib. Nah, coba bacakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang khusyuk, kurang kencang, yang yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya waliya kulli khair wa ya mu'tiyan li kulli khair wa ya mutafaddilan li kulli khair salli ala sayyidina Muhammadin imami ahlil khair salatan taftahu lana biha abwaba kulli khair wa tukhliqu alaina biha abwaba kulli dhayr wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi adada kulli khair. Baca pagi sama sore, pagi buat siang, sore buat malam, biar sejuta, setriliun, semiliar pintu gerbang kebaikan Allah berikan buat kita semuanya, buat keluarga kita, buat bangsa negara kita, buat agama dan guru-guru kita yang mulia. Betul? Dan agar Allah tutup dan gembok rapat-rapat setiap jendela dan pintu gerbang doir segala bentuk mara bahaya dari diri kita, dari keluarga kita, dari bangsa negara kita, dari dunia dan akhirat kita. Siap semuanya? Bacakan sekali lagi. Sekarang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya waliya kulli khair wa ya mu'tiyan li kulli khair wa ya mutafaddilan bi kulli khair salli ala sayyidina Muhammadin imami ahlil khair salatan taftahu lana biha abwaba kulli khair wa tukhliqu alaina biha abwaba kulli dhayr wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi adada kulli khair. Sekali lagi terakhir, khusyukkan kalbunya. Kita kirimkan berkah daripada sholawat yang ditaklif oleh Habib Rizik Syihab khusus untuk mu'alifnya, wabil umum untuk kita semuanya, khusus untuk channel Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Semoga Allah kuatkan zahiran wa batinan. Semoga Allah lindungi beliau dan segenap keluarganya. Semoga Allah runtuhkan siapapun yang coba-coba meruntuhkannya. Semoga Allah hancurkan siapapun yang coba-coba menghancurkannya. Semoga Allah segera timpakan bala, bahaya dan mudarat kepada siapapun yang coba-coba menimpakan mara bahaya kepadanya. Amin ya rabbal. Bacakan penuh khusyuk dan khudu serta tadarru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya waliya kulli khair wa ya mu'tiyan li kulli khair wa ya mutafaddilan
بكل خير صل على سيدنا محمد إمام أهل الخير صلاة تفتح لنا بها أبواب كل خير وتغلق علينا بها أبواب كل ضير وعلى آله وصحبه وأتباعه عدد كل خير. أجزت لكم كما أجزين سيد الحبيب محمد الزكي في زمن الشهاب بسر الفاتحة.